Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah dan keluarga tetap sehat. Amin. Baik, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, kali ini kita tahu bahwa pendidikan ini sangat rumit, terutama anak-anak kita. Ya, kita mengeluh bahwa kondisi pandemi yang statusnya dulu COVID sekarang naik menjadi pandemi. Nah, pemerintah saat ini itu memberikan pendidikan kepada kita dengan cara apa? Dengan cara daring, yaitu belajar di rumah secara online. Ada 5 kelebihan dan kekurangan di dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu melatih kepercayaan diri atau bisa dijadikan kejujuran. Nah, sering anak-anak kita itu diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, itu kadang sering tidak mengerjakan, bisa jadi kerjaannya itu numpuk-numpuk karena menganggap sudah nyantai di rumah. Nah, dengan tujuan kelebihannya daring ini, anak bisa percaya diri. Dengan cara apa? Ketika dia menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan unek-uneknya bisa lewat secara online, yaitu dengan Google Meet atau Zoom atau aplikasi yang lainnya. Itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua itu kelebihannya adalah bisa bersantai di rumah. Berbeda kalau belajar di rumah itu tatap muka, Bapak Ibu ya. Jadi sekolah wis anak student center. Jadi artinya wis murid dengan guru. Kalau di rumah kita online, belajar sambil makan, belajar sambil diskusi dengan orang tua, belajar di mana lagi itu bisa menonton televisi. Nah, ini kelebihannya daring. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajaran ini mudah ya, mudah dipahami. Tadi ada yang bisa lewat searching Mbah Google ya. Jadi Mbah Google ini patokan utama untuk kita bertanya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kelebihannya adalah hemat biaya. Kenapa? Karena kalau kita anak-anak sekolah itu butuh uang jajan, kemudian transportasinya juga mengeluarkan untuk transportasi harus mengeluarkan biaya. Kemudian juga kita cukup di rumah itu cukup menggunakan aplikasi ya, dengan Google atau dengan Zoom, Google Meet, Google Classroom atau Google Form. Nah, itu yang kelima, kelebihannya yang kelima itu adalah melatih kemandirian dan kreativitas. Artinya gini, ketika anak-anak itu diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, maka anak-anak bisa membuat sebuah video kreatif. Karena anak-anak sudah familiar dengan video, baik itu KineMaster atau video show dan lain sebagainya. Itulah 5 kelebihan ketika belajar secara online. Nah, sekarang kita diskusi ibu-ibu, kira-kira anak-anak di rumah ini ketika belajar online apa kekurangan dan kelemahannya? Monggo nggih. Kalau dari saya pribadi ya, anak saya kebetulan juga ini di SMP, terus pembelajarannya lewat daring juga, tapi banyak sekali kelemahannya atau kekurangannya. Seperti kalau saya lihat di sini, itu ini pelajaran lebih mudah dipahami. Saya rasa itu juga anak saya juga bilang, kalau daring itu malah gini Pak, mungkin lain sekolah lain caranya ya. Betul. Kebetulan di sekolah anak saya itu lewatnya cuma Google Classroom. Jadi tidak ada yang nama Zoom atau Google Meet gitu ya. Jadi saya rasa itu sangat kurang. Ini pelajaran lebih mudah itu mungkin dari berbagai ini beda-beda. Tergantung sekolahnya itu ya, tergantung gurunya juga. Ada guru yang mungkin paham dengan Google Meet atau Zoom. Kebanyakan
di sekolah anak saya ini gurunya sudah sepuh-sepuh. Jadi untuk masalah teknologi itu juga kurang. Ya, mungkin yang lebih paham memang untuk memang Google Classroom lewatnya, karena di situ juga nggak ada cara kayak menerangkan atau bagaimana, tanya jawab atau bagaimana. Jadi anak saya menganggap itu sangat tidak bisa dipahami karena satu guru tidak menerangkan. Jadi anak-anak hanya diberi materi aja lewat Google Classroom itu materi. Nah ini anak-anak disuruh belajar sendiri. Padahal selama ini mungkin banyak anak yang lebih senang diterangkan, lebih paham. Kalau dengan belajar sendiri itu rasanya kurang, Pak. Apalagi bisa lewat Google ya, lewat Google itu. Tapi saya rasa itu anak-anak tuh ya nyun sewu, kadang ada yang bisa nangkep, kadang gimana malah bingung gitu. Cuma kalau sama guru yang biasanya tatap muka langsung itu atau lewat Google Meet atau Zoom itu malah lebih jelas gitu. Kalau ini maksudnya pelajaran lebih mudah dipahami, ini bisa ya bisa tidak. Ya tergantung gitu ya. Terus untuk yang hemat biaya, hemat biaya ini itu juga kategorinya juga bisa ya bisa tidak, Pak. Maksudnya gini, contohnya anak saya alhamdulillah sekolahnya dekat rumah ya. Nah untuk biaya transportasi otomatis kan nggak semana gitu loh, maksudnya lebih praktis, lebih hemat karena bisa jalan kaki. Itu ya. Terus untuk ini kalau sekarang kan kita pakai kuota. Nah itu biayanya kalau kita hitung itu malah lebih banyak, lebih boros. Itu jadi untuk poin yang ini pembelajaran lebih mudah itu menurut saya tadi. Terus yang hemat biaya gitu lain-lain. Kalau mungkin sekolahnya jauh mungkin bisa perhitungannya lain juga. Ya ini kebetulan anak saya sekolahnya dekat, jalan kaki, Pak. Nah itu hemat kan. Nah kalau dikruskan sama yang ini namanya kuota itu lebih boros gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih dengan Bu Dedi, ini luar biasa terkait dengan putranya yang sudah duduk di kelas 7 ya, kelas 7 di SMP. Kemungkinan ini solusi nanti saya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Saya sampaikan bahwa bagaimana selain Google Classroom bisa menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet untuk pencerahan atau penjelasan dari materi tersebut. Nah terkait kuota, betul memang orang tua ini alhamdulillah pemerintah sudah menguncurkan kuota untuk anak-anak. Mungkin sudah dapat? Sudah ya. Cuma sebagian. kan untuk aplikasi, beberapa aplikasi aja ya. Oh gitu ya. Dan tidak semua sekolahan, Pak. Ini buktinya gitu. Teman-temannya Wildan itu kemarin pas UTS aja ada 3 atau 4 anak itu nggak bisa ikut. Nah ini kendalanya nggak tahu. Jaringan apa atau? Jaringan mau di Candi Loka, Pak. Kan juga nggak mungkin kalau jaringan. Betul. Nah, apa tidak punya kota atau bagaimana? Ini ada 4. Makanya ini perlu sekolahan perlu juga di ini ya. Karena itu kan ada kuota utamanya berapa giga sama kuota pendidikannya dibatasi kan. Gitu. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Mudah-mudahan ini ada berkah dan manfaatnya, dan tetap semangat kita jaga jarak dan tetap menjaga kesehatan, dan khususnya pembelajaran daring ini anak-anak kita motivasi, dan mudah-mudahan sekolah ini segera masuk secara normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.